Kalau bocoran dikit Pak, kalau Pilgub Bali sudah ada siapa kepastiannya dari Kim nih Pak? Sudah Katanya saya ingat, wih Kim pecah gitu, benar? Ada nggak potensi Giri Prasto gabung ke Kim gitu Pak? Keluar dari PDI itu misalnya Pak. Dengan Jokowi ke rumahnya Pak Raimantra itu ada kaitan dengan pilkada sekarang? Kapan? Dulu udah lama. Oh, saya dampingi waktu makan di Bendega itu. Oh Bendega, Pak Jokowi ikut dampingin. Saya ikut di Ada sana. bicara pilkada waktu itu? Membangun dan melayani masyarakat Buleleng tanpa korupsi. Emang bisa Pak? Kenapa tidak? Kan banyak yang bilang politisi itu sekarang sulit tanpa korupsi karena budget politiknya tinggi gitu. Ya itu yang kita harus. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dokter Bapak Inyoman Sugawo Kori. Akhirnya Tiang bisa bertemu sama Pak Sugawo Kori ini. Sebenarnya dari dulu sudah Tiang rencanakan nih Pak. Yang pentolan-pentolan partai di Bali kan. Ya, saya harus pokoknya semua harus saya undang ini gitu. Karena Pak Mangku kan bilang penentu gubernur di Bali ini 1, Dek Gajah, 2, Pak Sugawo Kori, Koster, dan siapa ketua Demokrat yang satu Pak? Mudato. Nah itulah yang menentukan. Enggak percuma kalian ngomong-ngomong apa-apa itu. Mereka yang menentukan gitu. Nah, sebelumnya saya sampaikan saya juga dari dulu ingin ikut berpartisipasi dalam podcast ini. Oh gitu. Ya, Oke, tapi siap. saya ikuti. Apa sih ciri khas dari seorang Erwin? Wah, ternyata saya dapat itu. Celetukannya itu. Celetukannya itu yang kadang-kadang tak terduga ya. Kalau dalam bulu tangkis itu chopnya itu ya. Sering membuat lawan mati langkah itu. Skamat berarti. Sebentar Pak, ini HP-nya Pak bunyi terus, mau Pak angkat dulu atau gimana nih? Atau saya matikan aja. Matikan aja dulu. Ya. Ini kita membuktikan bahwa tidak ada gini ya, real nih podcastnya ini. Tidak ada cut. Tanpa ada sensor. Iya. Oke, siap. Oke. Pak, sebelum Tiang ngobrol banyak, Pak Sugawo Kori kan ketua Golkar di Bali. Ya. Nah, sudah berapa tahun nih Pak? Sudah. Jadi sudah tahun yang kelima ini. Sudah tahun kelima. Ya. Nah, yang pertanyaan Tiang, kok Bali katanya kan kandang banteng. Kenapa dibiarkan Bali ini jadi kandang banteng, Pak? Pak kan selaku Golkar, apakah Golkar atau teman-teman partai yang lain tidak punya kader yang bisa membalikkan situasi seperti zaman dulu, misalnya Orde Baru kan Bali kandang kuning gitu kan. Kemudian kandang banteng, terus lagi balik gitu. Apa ini sudah akan ke sana gitu? Iya. Jadi begini, kalau bicara pertanyaan ini luas pertanyaan, tetapi saya coba jawab dengan ringkas. Apa sih yang abadi? Tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Nah, kemudian perubahan itulah yang terjadi pada setiap kurun waktu. Dalam dunia politik, saya mencermatinya dari secara historis, perubahan dalam politik, perubahan yang terjadi dalam dunia politik itu berada di antara 20 sampai 30 tahun. Oh gitu ya, siklusnya ya Pak? Siklusnya 20 sampai 30 tahun. Artinya kalau dibilang dalam bahasa cakra manggilingannya gitu, pasti akan terjadi gitu. Ingin bukti? Ingin bukti. Bung Karno tahun 45 jadi presiden Republik Indonesia. Kurang apa beliau? Oh iya. Hebatnya, proklamator, orator, kemudian juga tokoh disegani secara internasional. Pengikutnya banyak, pendukungnya banyak. Tetapi coba hitung, anggap 67 beliau berhenti. Kan 22 tahun itu ya. 22 tahun. Berada di antara 20 sampai 30 tahun. Beliau tidak bisa menghentikan kehendak sejarah. Tidak bisa menghentikan kehendak zaman, kehendak waktu. Beliau harus berhenti. Digantikan oleh Soeharto. Pak Harto. Kurang apa beliau? 10 tahun, 30 tahun ya. Kurang apa? Bapak pembangunan. Negara-negara ASEAN segan. Kemudian dipandang berhasil menciptakan suasana pangan.
Pengikutnya juga tidak sedikit kan. Tetapi dari 67 sampai 98, itu kurang lebih rentangannya sekitar 30 tahun ya. Beliau tidak bisa menghentikan kehendak sejarah, kehendak zaman. Beliau harus berhenti. Digantikan oleh apa? Zaman reformasi. Reformasi ya. Ya, reformasi. Jadi reformasi sejak tahun 98, kemudian sampai sekarang ini 2024. Berapa tahun itu? Itu mendekati 25 tahun. Ya. Berada di antara rentang 20 sampai 30 tahun ini. 30 tahun itu ya. Apakah ada tanda-tanda perubahan itu? Menurut saya sangat ada. Apa misalnya tanda-tanda itu? Kemenangan Prabowo Gibran. Ya enggak? Tidak ada orang menduga di Bali ini. Yang euforia Ganjar waktu sebelum Pilpres kan luar biasa. Ganjar. Dipandang tidak mungkin kalah calonnya PDI di Bali. Tetapi zaman, waktu, kurun waktu sejarah tidak bisa dibendung. Prabowo Gibran menang. Dan di Bali mengagetkan. Di Bali. Termasuk di Buleleng Kabupaten. Di Buleleng ya. Iya, 54%. Ini adalah tanda-tanda zaman yang akan terwujud melalui perubahan. Di mana perubahan itulah yang abadi. Saya ingat sekali H+1 setelah pemilihan Pilpres kemarin. Ya. Saya iseng WA Pak Koster. Ya. Gimana Pak Koster hasilnya? Beliau jawab, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan gitu. Iya. Ya itulah kehendak zaman. Tidak pernah terbayangkan. Gitu. Saya punya catatan sejarah dengan Pak Arto. Jadi tanggal 6 Mei tahun 98. Saya masih bersama dengan instansi dinas koperasi dan sebagainya di Tapos, 6 Mei loh. Di Tapos melihat tanaman hortikultura dan sebagainya, sapi dan sebagainya. Beliau santai di tempat sederhana. Tidak ada pernah 6 sampai 21 Mei kan lengser beliau. Cuma jarak 2 minggu. Waktu itu tidak pernah menduga akan terjadi perubahan sejarah. Dan memang seperti yang saya katakan tadi, rentang perubahan zaman dalam siklus politik itu berada dari 20 sampai dengan 30 tahun. Dan kalau saya melihat di Bali memang sudah saatnya dan sudah dibuktikan kemenangan Prabowo Gibran. Nah, Pak Sugawo juga kan kemarin sempat nyalon di Pileg, Pak ya. Di Pileg dan tidak lolos gitu. Tidak lolos ya. Nah, apa pelajaran yang bisa Pak dapat dari Pileg kemarin nih, Pak? Gimana tipikal pemilih misalnya gitu? Apakah masih pragmatis dulu tipikal pemilihnya di lapangan atau sudah perlahan berubah atau bagaimana Pak kira-kira? Dalam sistem demokrasi ya, yang kita acu, katakanlah yang jadikan kita contoh gitu demokrasi itu kan Amerika ya. Amerika itu 200 tahun membangun demokrasinya baru seperti sekarang. Oh, butuh panjang sekali Pak, tidak bisa instan. Jadi tahapan demokrasi itu memang demokrasi awal ada demokrasi kekuatan fisik ya. Siapa yang kuat dalam demokrasi secara fisik dia menang. Kekuatan materi ya. Siapa yang kuat secara materi dia yang menang. Kekuatan kekuasaan. Sampai dengan akhirnya terjadi demokrasi murni. Di mana antara ide dasar demokrasi, kemudian persepsi masyarakat karena pendidikannya, pengalaman. Dan ini adalah sebuah proses. Betul. Tetapi saya masuk dalam dunia demokrasi yang ada seperti sekarang ini, saya ada dalam prinsip. Prinsip itu artinya saya tidak akan pernah mau dalam pemilihan ini menggunakan money politik. Atau kekuasaan kan enggak, karena memang tidak berkuasa ya. Kalau bansos hibah itu termasuk money politik? Enggak ya? Saya kira enggak itu. Enggak ya, itu tidak termasuk ya, karena ada aturannya. Ya, ada mekanisme dan itu mereka kan menerima kemudian mempertanggungjawabkan kan kepada pemerintah. Jadi dia seperti kami memberikan bansos itu kan dalam rangka menyerap aspirasi mereka. Kemudian prosesnya itu kan kepada instansi terkait, misalnya PU dan sebagainya. Tapi kalau saya dalam bansos berapapun saya salurkan bansos itu, saya berikan jaminan tidak ada pernah sesen pun saya memotong
untuk serius Pak. serius. Karena saya dengar isu, saya bicara kan nanya beliau kan, menurut Pak Putuarto hibah-hibahnya Giri Prasto, jangan nggak usah Giri aja ya, yang lain sama semua itu potongannya 5%, 20%. Bagaimana kalau saya itu enggak, saya langsung serahkan kepada siapa panitianya di dalam buku tabungan itu, dan saya langsung jelaskan tidak ada potongan. Karena apa? Karena memang agar jangan ada orang lain mengatasnamakan saya melakukan pendekatan itu. Jadi itu saya berani memberikan jaminan itu. Kalau dari saya sendiri, kan begitu. Nah kemudian dalam praktek kemarin hasil pileg saya kalah, tapi saya juga kalah ini saya biasa, menang sering, menang sering, menang sering gitu ya. Kalah juga pernah. Saya kan pernah 2007 kalah pilkada. Oh juga. Pilkada Buleleng dulu ya? Ya pernah saya kalah. Incumbent yang saya lawan. Tetapi saya merasa bangga karena apa? Saya kalah, tapi saya tidak pernah menyalahkan orang lain. Itu adalah saya tetap letakkan pada karma. Karena doa kami dalam setiap pertarungan itu adalah mohon diberikan petunjuk, anugerah pemargi sane patut. Oh, berarti mungkin Tuhan yang menginginkan. Ya tidak, permagian patut itu saya harus dengan kalah gitu. Ya, mungkin Tuhan menggagalkan rencananya Pak Sugawo Kory agar Pak Sugawo Kory bisa ngayah di Buleleng gitu. Ya seperti misalnya begini. Saya kalah merasa terhormat kalah. Ya. Pertama saya tidak masuk dalam hiruk pikuk money politik ya. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan suara 82.641. 82.400. Minimal berapa Pak kalau DPR RI dulu? Kalau ketua-ketua Golkar di luar Jawa, itu rata-rata 80.000 lolos semua. Tapi saya dengar ada yang dapat 30.000 itu kok bisa lolos DPR RI itu gimana? Itu kan karena yang lain membantu, yang lain mungkin dapat suara ya. Jadi kalau saya ketua DPD Golkar Provinsi Bali, itu 82.641 suaranya tidak lolos. Ada sebagian besar ketua-ketua DPD Golkar di luar Jawa itu rata-rata naik dengan suara 80.000 itu. Tapi kalau seorang Sugawo Kory tidak lolos ya itu kan memang pituduh dari desa yang dewasa. Mungkin mudah-mudahan diberikan pemargi becik sanelianan kan gitu. Dan saya menang atau kalah saya selalu posisi bersyukur. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Saya tidak pernah memusuhi siapapun. Karena itu adalah saya yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah selalu pada akhirnya adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Siap, Pak. Itu. Nah, saya dengar juga Pak Sugawo Kory sekarang akan maju di Pilkada Buleleng sebagai calon bupati gitu. Ya. Nah, ada kemudian yang beropini, siapa yang pernah saya jangan ya intinya mengatakan Pak Sugawo Kory kok sekelas ketua Golkar, wakil DPRD Bali nyalonnya kok di kabupaten, harusnya kan sekelas beliau itu calon gubernur lah gitu. Gimana itu Pak? Ya, opini? Saya ceritakan ini gimana? Terima kasih ini ditanya ini sehingga ada alasan saya menjelaskan ya. Jadi awalnya, jadi di Golkar itu 6 bulan sebelum pileg itu kita sudah diminta untuk mengirim nama-nama yang akan potensi untuk maju baik di gubernur maupun bupati. Ya kita kirim, termasuk saya juga terkirim sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Siap. Kemudian di kabupaten kota kita juga kumpulin untuk mengirim nama-nama yang akan diproses untuk bupati maupun wakil bupati. Dan tugasnya ini adalah pertama dia mensosialisasikan diri, kedua membantu pemenangan pilpres ya. Kemudian yang kedua sudah tentu ketiga dia adalah membantu pemenangan pileg. Siap. Nah, setelah pileg selesai tanggal Februari, kemudian dievaluasi. Evaluasi lagi, diminta oleh DPP mengirim lagi nama. Apakah masih nama-nama yang dikirim sebelumnya 6 bulan itu berminat untuk ini? Ya, saya masih dikirim untuk calon gubernur, wakil gubernur. Kemudian yang lain-lain juga dikirim. Masih ada yang melanjutkan, ada yang beberapa tidak, tapi sebagian besar melanjutkan. Kemudian kita dipanggil DPP, diberikan arahan untuk tahap kedua. Tahap kedua itu adalah mempersiapkan diri dalam rangka masuk dalam survei. Survei tahap pertama. Tentu ada survei dulu. Ya, survei. Di mana survei ini dilaksanakan
surveyornya ditunjuk oleh DPP, tapi pelaksananya biaya surveinya dibiayai oleh yang ikut, yang terdaftar. Bersamaan dengan rencana itu Maret itu ya, Maret. Jadi rencana survei itu bulan awal April. Nah kemudian muncullah berita dari KPU. Ketentuan KPU bahwa harus apa? Jadi yang maju itu harus mundur yang sudah terpilih. Jadi si A, si B yang terpilih jadi anggota DPR provinsi, DPR RI, kabupaten. Kalau mau maju dia harus mundur. Contohnya Raimantro kalau mau maju harus mundur gitu ya. Nah ini mengakibatkan terjadi perubahan konstelasi lagi. Konstelasi. Nah kami di Buleleng ya. Di Buleleng ini posisinya kan naik suara Golkarnya dari 7 menjadi 11. Jadi berhak mencalonkan sendiri 20%. Ya. Kemudian ternyata 5 yang kami kirim ini semua mundur. Gitu. Kosong di Buleleng. Kosong di Buleleng. Saya waktu itu juga berpikir siapa ya gitu. Nah di grup internal Golkar Buleleng muncullah pendapat-pendapat. Bagaimana kalau tidak Pak Sugawo aja di Buleleng. Karena kasihan juga kita Golkar yang naik suaranya tidak ada calon. Yang punya 20% suara bisa mencalonkan sendiri tidak ada punya calon. Kenapa mereka mundur itu nggak punya duit atau gimana Pak? Ya karena kan harus mundur jadi DPR. Iya. Harus mundur ya. Jadi DPR ya semua itu. Seperti ketua Golkar sekarang itu Buleleng mundur karena dia kan terpilih. Kemudian juga sekretarisnya juga semua itu. Semua cari aman lah gitu. Ya pilihannya mungkin lebih. Betul. Akhirnya saya dihubungi dari pengurus dari kabupaten, mau ndak ini kayak gitu, Pak Sugawo mau ndak untuk di Buleleng. Wah kalau saya menawarkan diri tidak, karena saya sudah di provinsi. Tetapi kalau kader yang meminta, mungkin saya pertimbangkan. Akhirnya diundanglah semua pengurus desa itu 148 pengurus desa, pengurus kecamatan, pengurus kabupaten, termasuk juga DPRD terpilih oleh Ketua DPD Golkar Buleleng Pak Krisna Budi. Termasuk saya diundang sebagai pribadi, bukan sebagai Ketua DPD. Diundang kan, semua rame-rame itu banyak itu. Jadi ratusan yang datang. Nah, dipimpin oleh sekretarisnya Pak Susilo Mbare. Jadi saya disuruh ngomong di depan masyarakat, di depan kader. Saya tidak mau. Kalau saya ngomong kan saya mempengaruhi. Nanti yang maunya tidak mendukung jadi mendukung karena kita ngomong. Lebih baik kasih kader yang bicara apa maunya. Akhirnya semua dikasih dari pengurus desa, perwakilannya, kecamatan, kemudian DPR terpilihnya. Ya semua meminta saya untuk terjun di Buleleng. Nah kemudian termasuk ya kalau ini kader gimana ketuanya? Ketuanya juga begitu ngomong. Sekretarisnya ya. Kemudian juga ada penasehat namanya Bu Tiwi itu. Dia juga ngomong seperti itu. Nah kalau itu semua terus gimana Pak Sugawo? Ya sekarang saya ngomong. Betul ini aspirasi Anda, saya tanya sampai 3 kali itu. Betul ini. Karena saya sudah pengalaman loh 2007 saya kalah. Karena sama kondisinya sebenarnya waktu itu tidak ada yang mau maju gitu. Jadi saya nekat aja maju waktu itu. Akhirnya semua menyatakan siap mendukung dan sebagainya. Karena itulah saya melaporkan kepada ketua umum saya ngikut di kabupaten. Mengikut kabupaten ini sebenarnya saya juga pertimbangkan satu Buleleng ini adalah wilayah 24% dari wilayah Bali. Pemilih terbanyak. Pemilih terbanyak 800 atau kalau menguasai Buleleng itu sama dengan menguasai 3 kabupaten. Betul. Jadi dan yang paling penting sejalan dengan tadi perubahan itu diawali dari Buleleng. Perubahan Bali diawali dari Buleleng. Contohnya apa? Jadi kalau tahun 1846 kemudian 1849 itu Belanda itu memprioritaskan gempur Buleleng dulu. Buleleng, kenapa begitu Pak? Perang Jaga-Raga itu karena memang kalau Buleleng bisa ditundukkan, yang lain aman gitu. Relatif lebih karena gampang. Karena tipikal masyarakatnya mungkin dianggap pejuang gitu di sana ya. Jadi itu salah satu. Kemudian dulu ada istilah penggolkaran, pembulelengan, itu kan semuanya mulainya dari Buleleng. Nah sekarang konstelasi perubahan itu kan nampak. Saya memandang itu memang
perubahan itu akan dimulai dari Buleleng. Dari Buleleng. Jadi itu yang menjadi dasar pertimbangan kami, sehingga dengan demikian kami bukan karena seperti tadi seperti di provinsi gitu, kenapa harus provinsi? Tetapi kalau menurut saya karena ini permintaan kader masyarakat di Buleleng, maka saya harus penuhi itu. Yang kedua juga, Buleleng ini adalah daerah pusat awal dari perubahan yang ada di Bali. Siap. Kalau saya dengar Pak Sugawa Kori, tagline-nya itu pemerintahan yang bebas korupsi gitu Pak ya. Kalau menurut Pak Sugawa Kori berarti pemerintahan sebelumnya apakah pemerintahan yang korup di Buleleng atau memang bagaimana? Sehingga pembangunan Buleleng yang kata Pak di setiap acara itu mengalami kemerosotan. Itu konteksnya Bali atau Buleleng Pak? Selama Buleleng. 25 tahun terakhir. Buleleng ya. Terus merosot 25 tahun terakhir gitu. Ya, jadi saya akan ceritakan agak panjang ini. Izin ya. Saya ceritakan agak panjang ya. Siap, Pak. Pertama bahwa Buleleng secara historis adalah daerah yang pernah paling maju di Bali ini. Dulu pernah ya? Tahun berapa iya, ya Pak? Itu tahun 60-an. 60 paling maju di Bali? Paling maju. Karena ekspor babi, sapi, kopi itu semua dari Buleleng. Singapura, Hongkong, ya. Pusat pemerintahan, pusat ibu kota itu ada di Pernah Buleleng. Di Buleleng kan dulu kan? Pusat pendidikan itu dari Buleleng. Ya. Jadi perekonomian, pendidikan, pemerintahan itu semua di Buleleng dulu. Tapi semua itu berangsur-angsur surut. Diawali dengan perpindahan ibu kota ke Denpasar. Ya. Yang kedua, diawali juga dengan kebijakan pengembangan pariwisata, di mana Buleleng itu didorong untuk menjadi penunjang pariwisata sama dengan Bangli. Bukan, sehingga pusat-pusat pariwisata itu, hotel, bintang 5 dan sebagainya itu ada di Badung dan Denpasar Gianyar. Sehingga dialah yang paling besar sekarang mendapat PAR. Karena dulu pengembangan pariwisata itu, Buleleng adalah penunjang pariwisata. Penunjang. Nah, kami sebagai putra Buleleng sudah tentu tidak berharap apa yang menjadi kebanggaan kita dulu itu terus tenggelam dan hilang. Jadi kenangan aja. Ya. Jadi oleh karena demikian kami berharap ke depan ini Buleleng harus bisa tampil kembali untuk menyongsong kejayaan yang pernah dialami. Caranya apa ya? Caranya adalah gimana, Pak? Dengan pertama adalah kita harus memahami masa lalu Buleleng. Kedua, memahami masa kini Buleleng dan masa depan Buleleng. Masa lalu, masa kini, dan masa depan gitu. Iya. Jadi tadi saya sudah katakan masa lalunya kan, pernah menjadi kita jaya, tetapi dengan kebijakan yang ada pada saat itu Buleleng mengalami kemerosotan. Jadi dulu orang mencari kerja ke Buleleng, Pak. Oh dulu? Iya dulu. Orang saya waktu masih kecil itu SD itu, aneh ngempu saya dari Bitre, dari Gianyar, termasuk dari Ubud. Justru mereka datang ke Buleleng untuk cari kerja, musim kopi dan sebagainya. Tapi sekarang kan sebaliknya. Sebaliknya. Jadi warga kita lah yang berbondong-bondong ke Buleleng, ke luar Buleleng. Bahkan ke luar negeri kan paling banyak dari Buleleng kan, kerja di luar negeri. Jadi, nah itu adalah kondisi masa lalu kita. Nah kondisi masa kini kita gimana? Saya perlihatkan data. Kalau untuk mengukur sebuah daerah itu berhasil atau tidak itu ada namanya indikator. Apa itu indikator? Indikator itu satu adalah indeks pembangunan manusia. Nah ini mohon maaf Pak, kalau oke lah ada istilah indeks pembangunan manusia. Cuman kalau disederhanakan apa itu Pak ya? Indeks pembangunan manusia itu adalah gabungan indikator tingkat capaian kesejahteraannya, kesempatan kerjanya, dan pendidikan. Oh, tiga itu sederhananya ya. Karena jadi posisinya pada tahun 2010 ya. Posisi tahun 2011, indeks pembangunan manusia Buleleng itu nomor 5. Nomor 5 se-Bali? Dari 9 kabupaten. Dari 9 kabupaten di Bali ini. Ya. Oke. 2023 kita merosot ke nomor 6. 2023 per tahun berarti dihitung Pak ya? Ya, jadi akhirnya ini kan dibangun ini. Jadi dari 2010 dibangun 10 tahun, 10 tahun kita bangun bukan seharusnya kan naik dong. Naik. Tapi menurun menjadi nomor 6. Nah, kemudian yang kedua kita ada istilahnya tingkat kemiskinan ya. Kemiskinan
kemiskinan Buleleng tahun 2010. Buleleng itu persentasenya nomor 4 terbesar, 2010. Maksudnya nomor 4 terbesar ini Besarnya orang miskin. Oke, di nomor 4 termiskin di Bali gitulah. Ya, terbesar orang miskinnya. Oke, siap. Tahun nomor 4. 2010. Nomor 4 2010. Ya, kan kita bangun lagi, bangun. Sampai 10 tahun 2023 ya. Kita lihat justru kita menjadi nomor 2 terbesar. Wih. Makin miskin berarti. Ya, makin besar persentase miskinnya. Oke. Itu. Ini data statistik ini. Statistik kita bukan, yang bicara ya. BPS, saya kan kutip dari BPS ini. Oke. Kemudian ada juga PDRB per kapita, pendapatan per kapita masyarakat Buleleng. Nah, ini lagi bahasanya kalau disederhanakan PDRB ini apa, Pak? Kalau banyak yang nggak paham. Produk domestik regional bruto. Jadi pendapatan per kapita, berapa sih satu tahun itu dapat pendapatan? Oh ya, itu pendapatan setelah 1 tahun gitulah istilahnya. Jadi kalau tahun 2010 Buleleng itu nomor 5 tingkat pendapatan per kapita dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Tapi tahun 2023 merosot ke nomor 6. Turun lagi tingkat. Ya. Begitu juga tingkat pertumbuhan ekonomi. Ini indikator-indikator untuk kita melihat kondisi masa kini dari Buleleng. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011, pertumbuhan ekonominya Buleleng ini nomor 4 posisinya. Tahun 2011 dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Tapi 2023 merosot menjadi nomor 6. Wush. Oh, lumayan tuh merosotnya ya. Ini adalah masa kini kita gitu loh. Masa kini dari kondisi Buleleng. Penyebabnya merosot tuh kalau Pak analisa apa penyebabnya? Kalau namanya pertumbuhan ekonomi itu dalam teori itu ada banyak faktor yang menentukan. Itu dalam teori ekonominya itu I namanya. I itu adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemudian ini ditentukan oleh angka C konsumsi. Maksud saya dari semua indikator yang Pak Sugawa sebutkan tadi itu, penyebabnya paling utama itu faktor kepemimpinan siapa bupati wakil bupatinya kah, atau faktor apanya gitu, atau faktor ke politik pemerataan di Bali tidak jalan atau gimana itu? Ya karena kalau menurut saya sih ya semua ini kan yang bertanggung jawab kan pemimpin kan. Pemimpin. Pertama faktor pemimpinnya. Kepemimpinan yang mungkin cara menyelesaikannya itu tidak menghasilkan yang maksimal. Saya kemarin kan ngobrol sama Pak Agus. Pak Agus, kok Buleleng katanya tidak bisa gini ABC? Ya pace-nya ada gitu. Ya justru harus pace itu dicari dulu. Nah, iya enggak? Saya mau kalau jelaskan Win itu bandingkan nanti. Sama Badung ya jauh sekali Win, bumi dan langit. Jangan, kita jangan gitu, membandingkan Pak, begitu. Nanti jika kalau Pak ditanya begitu, kenapa Pak Sugawa nanti misalnya anggaplah Pak jadi bupati tidak berhasil, apakah Pak mengandalkan PAD kita kecil atau APBD kita kecil? Enggak. PAD kecil itu karena akibat dari kepemimpinan kita. Justru kalau itu masalahnya, itulah yang harus pertama kita carikan solusi. Iya, nah saya akan jelaskan kemudian ini. Silakan. Jadi semuanya ini, jadi ini harus menjawab bahwa gimana daya beli masyarakat bisa meningkat. Itu sangat ditentukan oleh tingkat investasi. Karena investasi inilah yang mendorong kesempatan kerja. Kemudian ini ditentukan juga oleh tingkat pengeluaran pemerintah, yaitu PAD. Dan yang selanjutnya adalah ditentukan oleh kemampuan mendorong produk ekspor dikurangi dengan impor. Ini yang harus kita bekerja. Lahan kita bekerja untuk bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi harus meningkat. Kedua, bagaimana kita memeratakan. Nah dari sinilah kemudian akhirnya akan naik daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat ini karena ada kesempatan kerja, berarti investasi harus meningkat. Nah, cara meningkatkan investasi. Cara meningkatkan ini satu saya sampaikan sekarang. Siap. Jadi kalau masuk pada tagline saya, jadi bahwa kalau kita ingin mengatasi semua ini, kita harus melakukan terobosan. Terobosan adalah saya kemas dalam satu kalimat, membangun dan melayani masyarakat Buleleng tanpa korupsi. Emang bisa, Pak? Kenapa tidak? Kan banyak yang bilang politisi itu sekarang
sulit tanpa korupsi karena budget politiknya tinggi gitu. Ya itu yang harus kita rem. Tekan. Ya. Oke. Jadi saya inspirasinya dari mana kan begitu dong. Oke. Inspirasinya semua Jadi dari negara. Pak Sugawa melihat masih ada harapan lah. Masih sangat terbuka. Jadi begini. Jadi membangun dan melayani masyarakat wilayah tanpa korupsi ini inspirasinya dari mana? You lihat negara-negara maju, Cina, kemudian Singapura, Jepang, itu semua rohnya itu adalah mereka bebas korupsi. Korupsi yang tidak ada. Karena apa? Karena dengan demikian maka mereka mendapatkan kepercayaan, trust dari masyarakat, trust dari pemerintahan atasan, trust dari secara horizontal, investor dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itulah maka saya kalau kita ingin mengisi perubahan ini di Buleleng, saya bertekad itu yang harus dilakukan. Jadi ikan itu busuk dari kepalanya. Kan waktu zaman kepemimpinan Pak Agus, sekdanya ditahan ya karena kasus masalah. Jadi kalau tadi pertanyaan di Erwin, Bung Erwin itu kan apakah ada korupsi? Saya tidak akan mengatakan itu. Karena yang bisa mengatakan ada korupsi atau tidak, itu hanya penegak hukum. Penegak hukum. Iya. Kalau saya tidak pada posisi itu. Tidak. Saya mengatakan mungkin cara penanganan yang berbeda. Kalau saya cara penanganannya sudah mulai dari sini. Oke. Jadi dengan adanya kita memberikan, misalnya saja, orang mau berinvestasi. Jadi kita harus layani mereka, bukan dipungli. Itu yang kita harapkan nanti investasi bisa naik. Nah, investasi itu dalam hal apa? Nah kan ini Buleleng investasi apa emangnya bisa? Dalam hal apa? Saya menyebutkan ada trisula potensi investasi. Apa itu trisula? Bandara. Pertama Bandara harus terwujud. Ini kan kalau kita bicara 5 tahun sekali, ini kaset 5 tahun sekali. Pasti disebut begitu. Kalau saya tidak melihatnya. Kalau saya, bandara ini harus terwujud di Bali Utara. Kenapa? Kan itu sekarang. Nah, apa yang Pak Sugawo, karena masyarakat kan banyak yang skeptis karena banyak selalu 5 tahun. Saya ingin Pak Sugawo Kory meyakinkan masyarakat bahwa ini akan benar-benar terjadi serius digarap kali ini gitu. Oke. Apa bedanya dengan jadi trisula pertama itu bandara. Kenapa kan gitu? Karena you tahu sekarang kondisi Ngurah Rai. Ngurah Rai sudah diperluas habis, reklamasi sudah mentok ini. Kapasitasnya yang saya dengar itu 25 juta 1 tahun. Itu sekarang sudah mencapai kurang lebih 19 juta. Outputnya apa? Kemacetan kita sudah sangat parah. Sedangkan pariwisata itu, kemacetan adalah promosi negatif untuk pariwisata. Contoh, ketika ada di media sosial orang bawa koper dari dari tol itu menjadi berita yang luar biasa itu, dan itu akan mempengaruhi persepsi wisatawan. Ngapain datang macet total? Lebih baik ke tempat yang lebih, kan begitu. Jadi pariwisata itu promosi negatifnya itu terdiri dari isu penyakit, isu keamanan, isu perang itu misalnya. Kemudian salah satu kemacetan dan sampah. Kalau ini kita tidak tangani segera, dan sekarang aja you kan lihat macetnya luar biasa. Saya tadi jalan sini aja, waduh. Bayangkan kalau sampai 25 juta kapasitas bandara. Pertama dia tidak bisa diperluas, kemudian kemacetan yang ditimbulkan. Dan harus kita berpikir ke depan. Ke depan harus ada solusi. Nah solusi inilah kalau menurut saya satu-satunya ada di Bali Utara. Dan saya mempertahankan ini mati-matian. Kenapa? Kan sebelumnya ada wacana di media. Salah satu ketua umum partai itu menolak kan? Hanya omong-omong politik gitu. Dan termasuk kan dari Ibu Megawati kan menyatakan menolak itu. Termasuk juga setelah itu ada usulan revisi Perda untuk menghilangkan pasal 29 itu mencantumkan bandara Bali Utara. Nah, kebetulan saya juga ada di dalam pembahasan itu, saya bertahan, betul. Tidak bisa, karena saya jelaskan ini posisi sekarang ini. Kita kan membangun untuk ke depan. Bukan dalam konteks setiap 5 tahun, enggak, ini sebuah kebutuhan kalau kita ingin menyelamatkan pariwisata Bali. Nah, akhirnya syukur itu masuk lagi di Perda RT RWP kita. Masuk lagi Bali Utara, bandara di
bandara di Bali Utara itu. Nanti kalau jadi investor atau pemerintah yang garap, Pak? Ya kebijakan pemerintah silakan. Mana yang lebih dianggap memenuhi syarat? Karena kan kalau kemarin sempat ada yang bilang kalau pemerintah yang bangun udah nggak mungkin karena duitnya tidak memungkinkan, sementara kondisi APBN lagi kocar-kacir. Kalau investor, pasti investor itu untung-untungan. Apa namanya, perhitungan. Oh, saya mau dibangun A, B, C dulu baru saya bangun bandara. Kepastian duit saya balik ini, kan gitu posisi investor. Ini yang paling penting bagi kita adalah komitmen pemerintah. Jadi kalau membangun bandara Bali Utara itu tidak cukup hanya komitmen bupati. Oke. Tidak cukup hanya komitmen gubernur, tetapi harus terkoneksi dengan komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, wakil presiden terpilih. Oke. Kalau saya melihatnya di sana, kalau presiden, wakil presiden terpilih kan sudah jelas menaruh komitmen waktu kampanye beliau. Ya. Jadi ini kalau itu nggak jadi, berat nanti 2029 itu lagi. Jadi itu sudah komitmen kan. Oleh karena itulah maka tidak terlalu berlebihan dikatakan bahwa kalau kita ingin Bandara Bali Utara itu jadi, maka bupatinya harus yang terkait dengan terkoneksi satu jalur dengan lah presiden, dengan ya pusat, gubernur dan bupatinya. Gitu. Ya presidennya lah gitu. Presiden itu Kim. Nah, kebetulan saya adalah dari orang Kim. yang di Kim. Oke. Itu yang pertama, Trisula pertama. Yang kedua, pembangunan dan pengembangan kawasan Pelabuhan Celukan Bawang. Pelabuhan Celukan Bawang. Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Emang potensi pantai di sana, Pak? Iya, sangat potensi. Sekarang kan sudah pasirnya ada pelabuhannya. di sana hitam. Bukan masalah pasir. Tapi untuk pelabuhan. Pelabuhan. Bukan untuk pariwisata. Pelabuhan Celukan Bawang menjadi pelabuhan barang, pelabuhan penumpang, pelabuhan kapal pesiar dan sebagainya. Sekarang kita tahu semua di benua. Penuh sesak kita di selatan ini. Padahal kita pembangunan yang baik kan harus yang merata. Tidak hanya kita jejali semua di sini. Di sini pelabuhan barang, penumpang, kapal pesiar, Pertamina, bahkan perikanan. Jadi kalau di sana itu ada tempat yang memang sudah bagus tersedia. Terlebih lagi agar diingat, Pelabuhan Celukan Bawang ini sangat dekat koneksinya dengan IKN. Ibu kota negara. Jadi ibu kota negara itu, Nusantara itu ke depannya akan menjadi daerah yang besar, penduduknya besar, kebutuhannya juga besar. Ya, jadi koneknya nanti lewat sana gitu ya? Iya, itu. Jadi sehingga ini harus dipersiapkan dari awal. Kemudian kita juga belum mempunyai kawasan industri. Jadi kita harus menyiapkan, dan itu di daerah ini, Pelabuhan Celukan Bawang ini adalah sudah memang dari Perda RT RWP kita dari dulu adalah disiapkan untuk mendukung pelabuhan ini dengan kawasan industri. Kemudian yang ketiga adalah, jadi ini pentingnya ini adalah samping untuk pelabuhan. Jadi di utara ini Sulawesi, Kalimantan itu kan banyak tambang, termasuk semen, pupuk, kemudian kelapa sawit dan sebagainya. Itu kan kaitannya banyak kebutuhannya itu. Jadi ini paling pas untuk dikembangkan, dikembangkan kan itu. Itu Trisula yang kedua. Trisula yang ketiga ini adalah kita harus mendorong pembangunan pengembangan industri pengolahan produk pertanian. Nah ini kalau bicara pertanian seperti kurang populis kayaknya Pak ya. Ya, kalau menurut saya bisa populis, bisa tidak ya. Tergantung mengemasnya. Kalau gitu saya, kenapa industri pengolahan produk pertanian? Karena produk ini harus pasarnya dibuka seluas-luasnya agar dia mempunyai nilai tambah. Oke. Contoh. Kenapa duren kane itu harganya tetap 35.000 lah satu anu di pohon itu. Karena ada industrinya, pengolahannya. Ya enggak? Kalau menurut kami, kalau ada investor yang mau buka industri pengolahan anggur gitu misalnya, atau industri pengolahan porang itu misalnya, kita kasih karpet merah. Tidak boleh ada pungli kepada mereka. Ya. Harus dilayani.
Sehingga dengan tujuannya apa? Dia kan nanti membeli produk petani. Kalau produk petani banyak orang membeli, harga kan naik. Kan? Pertambahan, karena permintaan bertambah kan. Ya. Kemudian juga untuk mendorong ekspor kita. Makanya di sini harus perkuat pelabuhan Sukan Bawang ini. Jadi ini adalah potensi investasi. Dan kenapa mereka belum masuk seperti sekarang? Karena memang kita belum secara ikhlas membukanya. Oh gitu? Iya. Jadi artinya, jangan sampai nanti kalau investor itu datang itu belum apa-apa sudah wani piro gitu misalnya. Nah, biasanya kan itu yang membuat investor. Saya tidak menuduh begitu. Tapi gitu, ya. Itulah yang harus tidak boleh ada. Kalau tadi tanya, apakah dengan membangun melayani masyarakat dengan bebas tanpa korupsi itu berarti ada korupsi di sana? Saya tidak berwenang menyatakan itu. Siap. Tapi tekad saya adalah itu. Jadi sehingga dengan demikian akan ada trust, ada kepercayaan dari masyarakat. Nah, dengan demikian investasi kita terdorong masuk, maka ini akan memberikan kesempatan kerja. Kesempatan kerja inilah yang akan meningkatkan daya beli. Faktor C. Jadi saya sebutkan tadi teorinya A sama dengan C plus I plus government expenditure plus export and import. Kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi harus di sini. Wah, itu teori. Dan memang teori itu kalau dilaksanakan itulah yang akan menjadi kenyataan. Gitu loh. Dan saya akan lakukan itu. Dan saya melihat kuncinya ada pada satu. Apa yaitu kunci? Bebas korupsi itu, bebas pungutan. Mereka merasa nyaman. Kalau bicara bebas korupsi kan identik dengan transparansi. Iya. Gitu Pak. Dan saya akan mempunyai keinginan nanti di tempat pelayanan publik itu harus selalu ada pusat-pusat pengaduan, kotak-kotak suara pengaduan. Yang kuncinya jangan dibawa oleh kepalanya di sana, oleh inspektorat. Sehingga dengan demikian masyarakat bebas memberikan keluhannya, laporannya kalau terjadi korupsi. Nah, apakah dengan demikian kita akan membuat melarat aparat kita? Enggak. Justru kita dengan menegakkan bebas korupsi, kesejahteraan mereka harus kita jamin. Standarnya apa? Kabupaten kota setara. Jangan Bandung itu misalnya, jangan. Yang setara. Kalau Kabupaten Buleleng hibah 7 miliar ke Kejati, gimana menurut Pak Sugawa Kori? Ya relevansinya apa? Pak Mangku Pastika yang bilang kan bikin heboh. Saya tidak tahu Pak benar ada itu. Tetapi relevansinya itu apa kan gitu. Jadi relevansinya saya melihat tidak ada apakah masuk dalam di sana kan ada KUA PPAS dalam pembahasan APBD dan sebagainya. Nah, kalau menurut pendapat saya ya memang dengan cara ini saya terinspirasi dari di pemerintahan. Dulunya di Cina juga banyak korupsinya sampai revolusi kebudayaan. Tapi ketika ada adegium di sana oleh seorang pemimpin, apakah waktu itu Deng Xiaoping atau Sun Rongji ya, yang menyatakan bahwa saya memimpin siapkan 100 peti mati. 99 akan saya berikan kepada para koruptor. 1 siapkan untuk saya sendiri. Kalau korupsi. Itu kalimat yang menurut saya menimbulkan. Misalnya Pak Sugawa Kori komitmen dengan itu. Gimana dengan kepala dinas misalnya yang mereka yang tidak mau komitmen, gimana caranya memberikan teguran? Jadi saya katakan tadi terpotong kan, ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi kalau kepalanya tidak bersih, busuk, itu badannya otomatis akan busuk. Oh gitu. Makanya kalau gitu kepalanya harus bersih. Bersih dulu kepalanya. Baru bisa. Bisa bawahnya. Gitu. Dan kita harus tidak dengan misalnya kita menyuruh mereka untuk bebas korupsi, tapi kesejahteraan mereka terlantar. Tidak boleh. Ya. Contoh Pak tahu enggak? Bung Irwin tahu enggak? Gaji kepala desa Kabupaten Buleleng. Berapa Pak kalau boleh? Paling rendah di rendahnya itu berapa? Sekitar 4,5 juta. 4,5 juta itu udah belum paling pajak. Rendah di seluruh Bali ya? Paling rendah. Oh. Jangan kita menyamakan dengan Bandung yang 31 atau Denpasar 21 juta. Oh, di Badung 31 gajinya? Iya. Oh, di Buleleng 4,5 juta. 4,5 juta sebelum pajak. Dan pemilih terbanyak. Makanya paling gampang diutak-atik di sana. Artinya begini Pak. Kalau hal itu tidak rasional, paling rendah daerah besar, kemudian juga dia sama dengan kita menyuruh dia korupsi kan? Ya. Karena apa? Seorang kepala desa itu dia kan harus menyambung berayun.
Kalau menyamu Brayo kan nggak boleh menggunakan itu uang yang pemerintah. berwenang meningkatkan atau menurunkan gaji kepala desa siapa? Bupatinya? Iya, bupati persetujuan DPR. Nanti kalau Pak jadi berapa gaji mereka nanti? Kalau menurut saya minimal 10 juta. Wih, kepala desa di Buleleng minimal. Menurut saya. Naik 2 kali lipat berarti dong. Menurut saya, karena apa? Karena itu yang paling tepat. Untuk kemudian, setelah kita. Jadi 10 juta desa paling kecil, Pak. Oh. Kan ada penduduknya antara 1 sampai 2.000 gitu misalnya. Yang paling kecil itu tarik 10 juta. Tapi yang lebih besar, misalnya 2.000 sampai 4.000, mungkin akan lebih besar. Oh, tergantung jumlah ya, jumlah yang dilayani, luas wilayah juga. Nanti kan ada tim yang mengatur itu. Jadi ini adalah kita memberikan kesejahteraan karena agar mereka tenang bekerja, tetapi setelah itu kita tuntut disiplin mereka bekerja. Jadi kalau ada korupsi, termasuk tadi kepala dinas dan sebagainya. Jadi kepala dinas dan sebagainya itu kita berikan tunjangan yang setara, jangan lebih kecil dari daerah lain. Nah setelah itu baru kita menuntut mereka disiplin. Oke. Awasi, pengawasnya sapunya harus bersih dulu kan. Kalau sapunya tidak bersih gimana kita bisa membersihkan sesuatu. Dan kalau itu terjadi saya yakin maka Trisula investasi ini akan berjalan dengan baik. Kemudian ini akan mendorong pendapatan daerah akan meningkat, kesempatan kerja akan meningkat, daya beli masyarakat akan meningkat, ekonomi rakyat juga akan bergerak. Jadi ini konsep saya. Kalau dari perspektif masyarakat grassroots lah di bawah itu Pak ya, artinya hal yang berbau investasi atau yang tidak langsung menyentuh mereka itu mereka sudah anggap paling di sana-sana aja yang dapat itu. Mereka itu menganggap kalau nanti kalian akan dapat pekerjaan dari sini kalau ada investasi A. Misalnya kalau ada bandara itu kalian bisa jualan di bandara. Nah, dibandingkan kemudian dengan bandara Bari Airport Ngurah Rai. Ya. Ada nggak dagang di Patsanto di sana? Atau kan nanti ujung-ujungnya yang berduit aja yang bisa jualan, yang dapat impact-nya gitu Pak. Nah. Masyarakat kecil tetap ya saya megaya kene-kene gitu. Gimana? Jadi apa upaya Pak nanti kalau biar itu imbasnya bisa ke orang-orang yang bawah gitu. Jadi pertama begini, ketika bandara itu akan dibuat kan ada aspek perencanaannya. Aspek perencanaan teknis, kemudian pengembangan sumber daya manusia, kemudian juga teknologi dan lain sebagainya. Jadi ini kan semua harus transparan. Dan ketika itu dipersiapkan termasuk juga penunjangnya, seperti harus ada jalan tol dan sebagainya. Makanya ini harus berarti seiring dengan dibangun harus bandara, bersamaan. Harus infrastruktur juga. Iya, tidak bisa ini dulu bangun setelah ini baru sebagainya. Enggak. Makanya harus presiden. Harus presiden wakil presiden yang memayungi. Jadi sehingga dengan demikian ketika perencanaan itu terbuka, misalnya berapa dibutuhkan tenaga nanti untuk mekanis dan sebagainya. Dari sana kita sudah harus mempersiapkan. Saya akan minta universitas-universitas terkait untuk mempersiapkan, mendidik mereka. Jangan nanti setelah dibuka, kemudian karena di sini tidak ada orangnya, kemudian di drop dari Jawa, tidak bisa. Karena kan kami akan layani investasi dengan perizinan, tanpa pungutan dan sebagainya. Tapi satu permintaan dari kami adalah mereka harus memprioritaskan penduduk lokal untuk kesempatan kerja. Kalau saya misalnya jadi investor, Pak, saya sudah prioritaskan loh penduduk Buleleng, tapi SDM-nya rendah sekali ini, kalah dengan disiplinnya kurang gitu. Kan itu kelemahan kita di Bali kan. SDM kita kurang bagus, kurang pesaing, kompetitif gitu. Apa solusinya? Kan harus jadi disiapkan SDM harus dan lain-lain. Disiapkan. Di sana pusat semua ada pendidikan, Pak. Mau pendidikan apa dari pendidikan polisi sampai pendidikan pilot ada di Buleleng. Saya kuliah di Buleleng juga. Kan tahu. Ini kan tinggal memberi kesempatan mereka. Jadi kesempatan misalnya tenaga yang sama dengan sekarang misalnya ada STM di sana, STM mesin. Ya kita harus majukan mereka. Mereka tempat prakteknya mesin termodern dong, jangan mesin masa lalu. Jadi sehingga dengan demikian semua serba disiapkan. Bukan dibiarkan gitu loh. Jadi kami siap melayani mereka, investor itu tanpa pungutan, ya.
dengan perizinan dan sebagainya sesuai dengan mekanisme yang ketentuan yang ada. Tapi satu permintaan kami adalah mereka harus komitmen menempatkan tenaga lokal Buleleng untuk prioritas. Berapa persen misalnya, nanti kan ada kesepakatannya itu. Sehingga dengan demikian mereka tidak menjadi penonton saja. Dan ini harus diawasi. Kalau misalnya sudah Wani Piro dulu sebelum investasi, kemudian kita minta tenaga, dia abaikan aja kan. Toh juga saya sudah bayar. Masalahnya kalau bicara Bali, Wani Piro-nya bukan hanya dari di dinas atau apa di pemerintahan resmi, tapi formal. Tapi dari adat. Kasus yang di Badung itu nggak boleh itu, nggak boleh. Misalnya adatnya yang gitu gimana nih caranya, Pak? Adatnya yang... Iya, karena kalau sesuatu yang melanggar hukum kan sudah jelas nggak boleh. Buktinya sudah ada. Ya itu apa dasar hukum mereka? Kan menjadi masalah hukum sekarang kan. Ada dan beberapa. Ini juga kan kontroversi, Pak. Ada juga yang membela kepala bendesanya ini kan. Wah, nanti kalau terus-terusan begini gimana nasib desa kita di Bali? Gimana dengan adanya uang penanjung batu itu gimana? Ya itu kita carikan solusi yang lain. Carikan solusi dengan solusi yang sesuai dengan hukum. Jadi jangan mereka diberikan solusi yang melanggar hukum. Ini harus kita rumuskan. Dan setiap mekanisme yang kita lakukan, misalnya menaikkan gaji kepala desa. Ya sebelum itu kita harus koordinasi dulu dengan BPKP, dengan kejaksaan. Benar enggak ini? Kalau sudah benar oke, jalan. Jadi semua itu kita lakukan dan demikian. Jadi saya lakukan dengan sistem seperti itu. Siap. Itu. Artinya yang penting kan ada niat dulu yang kuat, komitmen, Pak ya. Ya. Jadi masalah prakteknya nanti kan masyarakat mengawasi. Karena apa? Kalau Bung Erwin lihat itu baliho saya semua isi tulisan itu. Oh semua sih. Iya. Anti korupsi. Komit membangun dan melayani masyarakat Buleleng tanpa korupsi. Itu kan jejak digital itu. Jejak kalau digital. Pak Sugawo yang ketahuan gini bisa dibully parah itu. Iya dong. Ya, ini kan kita harus pengendalian diri kita harus ada gitu. Betul. Jadi mungkin ya coba lihat selama ada musim pilkada atau pileg, ada yang berani pasang begitu? Karena resikonya tinggi itu. Iya gitu. Kalau saya berani. Untuk apa? Karena memang niat saya untuk itu. Karena saya mempercayai keyakinan bahwa hanya dengan cara begitulah kalau kita ingin memajukan. Dan potensi wisata pun cukup bagus di sana, Pak. Istri saya kan dari daerah Asah Goblek gitu ya. Asah Goblek ya? Tetangga dengan saya. Saya sering ke Banyuate, Mundok. Ini pemandangannya indah sekali ini. Air terjun paling banyak itu di Buleleng. Saya ke air terjun, katanya air terjun paling populer di Bali, paling nomor satu lah di Bali. Buleleng, sekumpul. Iya, sekumpul. Saya ke sana, tapi ada jalan rusak di sana, nggak diperbaiki lama, Pak. Nah, itu harus itu harus diatasi. Ya. Nanti banyak wisatawan jadi, yang sana. Pariwisata di Buleleng harus dikembangkan, tapi tidak seperti di Bali Selatan. Dia harus mempunyai perbedaan, mempunyai nilai pembeda dibandingkan dengan wisata. Karena kalau di selatan kan mungkin sudah bosan dia. Di sana. Nanti itu apa bentuknya? Itu pariwisata alam yang memang nanti kita rumuskan. Karena di sana banyak sekali potensi itu. Banyak itu, Pak, potensinya. Sekarang terus kalau untuk ini semua ini kan tadi dikatakan uangnya dari mana kan begitu. Nah, duitnya dari mana? Kan itu. Pak Agus kan selalu bilang duitnya APBD montoin kan kayak gitu. Kalau saya duitnya ya yang resmi harus dilakukan apa? Jadi kita harus mengurangi kebocoran perolehan APBD itu, PAD itu. Memaksimalkan itu pendapatan kita itu. Harus tutup kebocorannya. Nanti kalau tiba-tiba zaman Pak Sugawo Kouri tiba-tiba blok gitu, ada apa nih? Gimana cara menutup kebocoran itu? Kan caranya, begitu pertanyaan. Semua harus online. Boy, kalau itu semua harus online. Ngeri itu kalau udah pajak, retribusi online. Pak akan lakukan itu? Iya, itu. Jadi itu kalau saya sudah menghitung, cuma saya kan tidak umumkan biar tak anu ya. Karena masyarakat tuh kadang-kadang malas, Pak, keluar itu. Kalau udah ada opsi bayar cepat, mereka nggak akan takut bayar pajak kok gitu. Sampai gitu kan itu forum negosiasi.
Negosiasi, kalau tidak online kan negosiasi mereka. Pak, sebenarnya Pak, bayar sekian Pak. 10. Saya sebenarnya heran sampai sekarang Pak, kenapa bayar pajak BPKB itu sampai sekarang masih tidak dipersimpel itu loh, kayak kita transfer uang itu loh. Iya. Oke, saya mau bayar pajak BPKB nih, Misalnya pajak hotel dan restoran. Jadi begitu orang itu belanja itu biar seharusnya sudah masuk kan. Nah itu. Nah ini yang harus kami ciptakan. Dan saya yakin ini akan mendongkrak besar PAD online. Makanya harus bersih dulu kan. Yang kedua atau enggak? Yang belum memenuhi harus memenuhi. Memenuhi apa ini? Pajak. Contohnya apa? Apa misalnya? Apa Bung Erwin? Kalau di Buleleng nih. Iya, Buleleng atau tempat lain. Kalau saya Pak tanya masalah potensi pajak yang besar tapi belum maksimal, satu hiburan. Ya itu oke. Kalau menurut saya. Kajian gitu. Kalau menurut saya. Kalau itu bisa digarap, kalau menurut saya yang belum bayar pajak harus bayar pajak. Contohnya villa. Oh villa. Iya. Berapa villa yang ada di Buleleng? Apa mereka semua sudah bayar pajak? Oh berarti banyak yang indikasi. Saya tidak menuduh begitu, tapi pertanyaan itu berapa yang sudah bayar pajak? Kemudian apakah dia sudah menjadi wajib pajak? Kalaupun sudah menjadi wajib pajak, apakah dia membayar pajak yang benar? Contohnya, oh ini saudara-saudara saya yang datang dari luar negeri, nggak masuk dalam sebagai tamu, kan nggak bisa dong. Jadi coba nanti itu kita akan bikin satgas untuk mengecek itu. Kalau dia belum punya izin, bantu carikan perizinan. Oke. Tapi setelah dia dapat perizinan, kan wajib pajak dong. Jadi wajib pajak online. Karena saya mendengar memang sengaja diciptakan banyak atau ada villa, restoran atau yang memang tidak dipersulit izinnya biar tetap bodong sehingga tidak bisa masuk ke kas daerah, pajaknya gue aja dapat. Makanya itu bahkan di orang-orang tertentu di desa itu kan. Iya. Nggak boleh begitu. Jadi kalau itu dimaksimalkan ya itu, mungkin bisa. Sekarang kan Bung Erwin kan sudah mendengar pembicaraan semua bagian toko. Ini kan reasonable enggak? Masuk akal enggak? Apa yang saya katakan kan begitu. Masuk akal. Kan gitu. Yang ketiga, mereka semua itu hotel termasuk villa yang berizin ataupun belum berizin, nanti harus ditata biar berizin. Sudah bayar pajak air bawah tanah? Nah ini. Itu usaha. Kalau perorangan jangan kita sentuh. Itu perorangan dah. Ya enggak? Ya. Jadi sehingga dengan demikian maksimalisasi, apalagi nanti kita juga akan dorong, kan ada sekitar 30% nanti PKB BBNKB itu akan ke kabupaten. Jadi sehingga dengan demikian ini kalau menurut saya kalau ini bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita konsepkan itu, tidak perlu khawatir tentang pendapat di mana cari uang begitu. Nah, kemudian dari sinilah nanti kita harus membenahi bagaimana IPM kita bisa naik. IPM kita salah satu pendidikan. Pendidikan kita di Buleleng itu kira-kira wajib belajarnya baru 7 tahun. 7 tahun rata-rata. Berarti sampai SMP ya? SMP. Nah, kita dorong sekarang bagaimana caranya? Kita harus hidupkan sekolah swasta. Sekolah swasta itu harus dibantu oleh pemerintah. Karena di mana-mana segala hal itu tidak hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah. Dia harus berkolaborasi dengan swasta, dengan masyarakat, apalagi dia sudah hidup. Sekarang kan mereka tidak ada dibantu, sedikitlah dibantu. Misalnya gurunya harus dibantu, kemudian murid yang mau sekolah di swasta itu kita kasih beasiswa dan sebagainya. Sehingga mereka menarik untuk sekolah sehingga tidak perlu lagi berebut ke negeri karena faktor di negeri itu lebih rendah SPP-nya. Kemudian juga semua program pendidikan harus antisipatif sesuai dengan pasar yang akan ada, pasar kerja. Karena ada yang menganggap gini juga di Buleleng, Pak, tipikal pemikiran yang pendidikan dianggap tidak terlalu penting lah. Yang penting itu skill. Jadi banyak sarjana yang nganggur, untuk apa kita sampai kuliah itu ujung-ujungnya akan jadi pengangguran. Lebih baik kita langsung tamat SMA atau SMP bekerja.
atau mendapatkan skill gitu Pak? Gimana? Iya, skill itu kan diperoleh dari pengalaman, kemudian dari pendidikan juga kan. Makanya sekolah-sekolah SMK itu harus betul-betul berfungsi. Jadi dari keluaran dari mereka itu siap kerja. Misalnya STM atau sekolah kesehatan itu, dia harus dibekali pengetahuan bahasa yang lebih. Karena kan di luar negeri itu orang sudah tidak ada yang mau jadi tukang las dan sebagainya. Jadi sehingga tenaga kita sering kalah sama Filipina dan sebagainya karena masalah bahasa. Jadi dia harus STM bangunan atau STM mesin, STM dia harus ada ekstra untuk bahasa-bahasa apa yang mereka menarik, Jepang atau bahasa Inggris dan sebagainya. Oke. Siap. Nah, dari semua itu akhirnya saya menyodorkan yang namanya visi kita itu adalah Buleleng Sakti Berbudi gitu. Buleleng Sakti Berbudi gitu ya. Ya. Apa itu? Apa itu Sakti, S sejahtera. A aman. K kreatif. T tangguh. I inovatif. Jadi mereka tidak cukup hanya sejahtera, tapi mereka juga harus merasa nyaman dan aman di daerahnya, tempat tinggalnya. Tapi mereka harus tetap sadar, harus menjadi orang yang tangguh, yang dibekali oleh ilmu pengetahuan. Kreativitas dan inovasi itu hanya bisa diperoleh kalau mempunyai ilmu pengetahuan. Apakah ini cukup? Menurut saya belum. Dia harus berbudi, berbudaya. Ya, inspirasinya apa? Jadi ketika restorasi Meiji, Jepang membuka kesempatan untuk ilmu pengetahuan, perdagangan internasional sebelumnya jadi negara tertutup. Akhirnya mereka maju. Tetapi terjadi gesekan antara yang tradisional dan yang modern. Kaum samurai dengan kaum modern terjadi berbenturan. Nah, disinilah kaisarnya waktu itu, Meiji turun tangan. Kita ingin Jepang semaju-majunya, sesejahtera-sejahteranya, tapi dia tetap harus mengadopsi budaya adiluhung. Buleleng juga harus begitu. Kita ingin Buleleng sejahtera. Kita ingin didukung oleh rasa nyaman dan aman. Dan kualitas SDM yang mumpuni, tangguh, kreatif, inovatif. Tapi dia harus berada di atas budaya adiluhung. Jadi sakti berbudi, berbudaya, dan budi luhur. Budi luhur ini output. Jadi walaupun mereka sejahtera, berilmu pengetahuan, tangguh, berbudaya, tetapi perilakunya harus budi luhur. Ya enggak? Biar berintegritas gitulah. Jadi itulah mimpi saya untuk Buleleng. Wih, luar biasa. Semoga bisa gol nanti Pak Buleleng. Sama siapa pasangannya Pak? Sama Pak tapi rekomendasi kan belum keluar ya? Belum resmi dari pusat ya? Ya, berproses. Sedang berproses. Karena saya dengar di Buleleng itu paling banyak yang ingin jadi bupati itu. Iya. 12. Cuman kan yang bisa memungkinkan dan yang punya kompetensi. Jadi yang jelas Partai Golkar sudah bisa mencalonkan sendiri. Tetapi kami juga karena berada di barisan KIM, Koalisi Indonesia Maju, jadi kita juga sudah berkoordinasi dengan KIM untuk Buleleng. Itu memang kesepakatan di KIM provinsi ya. Itu Buleleng leading sektornya adalah Golkar. Oh, kalau Buleleng Golkar ya. Golkar, kalau Jemberane Demokrat. Kalau Jemberane Demokrat, kalau Karangasem Gerindra. Kalau bocoran dikit Pak, kalau Pilgub Bali sudah ada siapa kepastiannya dari KIM nih Pak? Katanya saya ingat, KIM pecah gitu. Benar nggak itu Pak? KIM pecah gitu. Apanya pecah? Nggak ada ya? Buktinya solid. Makin solid justru? Makin solid. Kita segera bisa, 5 kabupaten segera bisa rumuskan calon. Sudah ada? Ya, tapi kan orang-orang yang ingin memecah itu ya biasa kan. Ini kan dunia politik. Kalau si A ingin ke barat, yang si B ingin ke timur. Tapi yang penting kita kan pada komitmen kita. Ya kalau saya sih, komitmen saya adalah tidak ingin ada kota kosong. Oh berarti sempat digaungkan kan
nanti kalau si ini yang sama si ini akan kotak kosong karena tidak ada yang berani melawan, tidak ada gitu ya. Buktinya sekarang seperti Tabanan sudah ada yang siap, malahan calon kuat malahan. Kalau Jemberana kan sudah, Bandung sudah, Buleleng sudah. Kemudian Gianyar sendiri juga sudah mulai. Misalnya kalau PDI dengan Gerindra koalisi gimana Pak caranya? Saya kira kalau Gerindra itu, sebagaimana kita diskusikan sering dengan Pak D. Mulyawan itu, dia tidak akan koalisi dengan sendiri. Dia akan bicara koalisi ini dengan Kim. Ya. Kim ini keputusannya kan di pusat. Coba kita lihat sekarang di pusat itu, Kim itu sangat solid. Sumatera Utara, kemudian di Jawa Barat, Jawa Timur. Itu kita semua solid itu Kim. Kalau di sini, semua ini kan nanti penjurunya kan di DPP masing-masing. Tidak bisa di sini mengatakan harus begini begitu, tapi kita memberikan masukan. Kondisi objektif di Bali adalah begini kan begitu. Kalau Pak Raimandra kan sempat dideklarasikan kemudian lagi gabung gitu. Karena begini, khusus untuk Bali ini memang kondisinya khusus Pak. Khusus ya. Khusus. Pertama karena dominasi PDIP sangat besar. Ya. Sehingga diperlukan cara-cara yang memang solutif, yaitu dengan kebersamaan Kim ini. Dan untuk kebersamaan Kim ini memerlukan proses. Terutama calon yang akan diusung ini harus dia mempunyai kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu harus didukung oleh finansial pusat. Juga gitu kan. Oleh pusat dulu. Pusat dulu. Oleh presiden, terpilih presiden sekarang maupun presiden terpilih dan wakil presiden. Jadi siapapun kalau di-endorse oleh presiden terpilih itu akan siap kok. Terpilih maupun yang sebelumnya. Ya sedang ya. Siapapun ini mereka semua kan sedang menunggu itu. Iya. Makanya ya waktunya masih ada kan. Kalau Pak Sugawa melihat kedatangan Jokowi ke rumahnya Pak Raimandra itu ada kaitan dengan pilkada kapan? Dulu udah lama. Saya dampingi waktu makan di Bendega itu. Bendega itu Pak Sugawa ikut dampingi. Saya ikut di sana. Ada bicara pilkada waktu itu? Nah, bicara ini MRT ini. Gitu. Apa namanya yang bawah tanah ini yang sekarang sudah diluncurkan itu. Waktu itu. Jadi saya dampingi beliau, kemudian Pak Kapolda, Pak Pangdam. Ya sempat juga dipanggil Pak Raimandra, tapi bicara umum, tidak khusus masalah pilkada. Oke. Itu. Jadi saya dengar sih beliau ya masih ragu-ragu alasan ya kalau keluarga mungkin gitu. Ya kita juga belum tahu kebijakan di pusat ya. Ke presiden sekarang maupun presiden terpilih ini. Kalau ya yang saya lihat, saya ajak diskusi tokoh-tokoh yang muncul itu, ya kuncinya itu. Kalau sudah dipanggil, yuk maju, ya lain persoalannya. Termasuk juga Pak Mulyawan. Misalnya kalau Pak kan selaku ketua Golkar sudah merekomendasikan orang, bisa nggak berubah rekomendasi di pusat tuh? Kita tidak merekomendasikan, mengusulkan agar direkomendasi. Bahasanya mengusulkan ya? Mengusulkan. Tidak rekomendasi. Tidak, jadi mengusulkan si A untuk diberikan rekomendasi. Misalnya begini pertimbangannya Pak. Kita jelaskan apa. Misalnya mungkin nggak 3 orang diusulkan itu ke pusat? Biasanya begitu. Maksimal berapa? Ya 3 itulah ya. 3. Mungkin nggak di luar 3 ini yang dapat rekomendasi? Di luar usulan bisa saja asalkan tapi kalau di Golkar itu kan mekanisme sangat dihormati. Jadi tidak ada tiba-tiba kecuali memang tidak ada. Kalau ada apalagi kader. Tidak ada dalam sejarahnya itu. Oke. Tidak ada itu. Jadi apalagi berproses sesuai dengan mekanisme sejak jauh hari kan, 6 bulan sebelum sebelum pileg. Pak Putu Arte pernah beropini di sini, Pak. Saya menduga ada 3 tokoh yang diusulkan Kim ke pusat. 1, Raimandro. 2, De Gajah. 3, saya curiga Giri Prasta ini gitu. Kalau diusulkan belum ada diusulkan. Tetapi kita juga kan mendapat perintah komunikasi dengan ini begitu. Nanti semua kalau gubernur itu memang langsung ketua umum. Kalau Kim melihat ada nggak potensi Giri Prasta gabung ke Kim gitu Pak? Keluar dari PDI itu misalnya Pak? Ya sekarang kalau menurut Bang Erwin mungkin tidak dia keluar dari PDI. Ada cuman setipis. Ya gitu. Jadi ya itulah jawabannya sama itu.
Tapi saya kira ada faktor-faktor yang tidak bisa saya jelaskan di sini yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menjadi calon Hakim. Itu ada faktor-faktor usus yang tidak bisa kita jelaskan di sini. Tidak semua berani seperti Pak Agus Suratnyano gitu ya. Ya, gitu. Jadi kalau ya sekarang kan semua masih berproses ya. Si A ini akan sepertinya akan dikasih rekomendasi, sikat ya semangat. Di sini Solan tidak rekomendasi. No, ya, kan ada yang begitu masih. Tapi kita di sini memantau melihatlah. Tapi kuncinya nanti pasti. Kalau saya berkeyakinan presiden sekarang, presiden terpilih mempersepsikan Bali itu adalah sebuah daerah yang strategis. Daerah yang harus diperhatikan. Karena Bali adalah jendela dunia. Kalau saya sih secara pribadi, siapapun yang jadi gubernur asal macet, sampah, dua ini aja lah. Terutama macet ini loh gimana. Biasanya bisa nggak ngatasi itu? Kalau bisa, saya dukung penuh itu orangnya. Kalau macet itu tadi, sumber macetnya harus di bandara itu. Oh gitu. Yang masuk ini kan karena itu kan. Coba lihat. Nah misalnya kan kalau orang turun di Buleleng, mereka ingin ke Denpasar, kan ke sini lagi Pak, gitu. Gimana dong caranya? Jadi dia kan sudah perencanaan perjalanan, kan? Dia mau kemana? Kalau mau ke misalnya ke daerah Buleleng, ya dia turunnya di sana. Jadi apa yang dicari di sana misalnya gitu kan? Ya pasti banyak lah. Banyak potensi-potensi kalau sudah ada. Sama dengan dulu kita di sini kan. Di sana justru lebih hebat dari di sini dulu. Di Buleleng itu, termasuk tadi namanya air terjun dan sebagainya lebih lengkap di sana, pantainya lebih. Jadi sehingga dengan demikian kita memang harus berani. Dan kadang-kadang sering orang yang investasi yang sudah ada di sini merasa tersaingi, dia bisa membuat opini. Itu yang kita masyarakat umum kadang-kadang larut itu. Padahal itu kepentingan mereka agar jangan dapat saingan. Kalau levelnya Pak Sugawo bisa melihat itu. Oh ini gini. Kan sering sekali saya sudah mengalami beberapa kali. Sepanjang saya karir politik di ini saya mengalami paling tidak 3 kali saya. Contohnya apa misalnya? Ya enggak perlulah itu. Oh enggak perlu. Enggak perlu. Oke Pak. Karena ada orang di balik itu bermain. Siap Pak. Oke Pak Sugawo Kory, kita sudah 1 jam lebih. Ya menarik lah. Semoga bisa menjadi referensi bagi masyarakat untuk menentukan figur yang pantas memimpin khususnya di Buleleng lah sekarang. Nah, kalau dapat rekomendasi kan catatannya gitu ya Pak ya. Sukses semua nih Pak. Saya juga terima kasih telah banyak bisa berdiskusi. Sebenarnya banyak sekali dan yang sudah dikasih celetukan-celetukan yang pancing-pancingan ya. Benar banyak sih yang ingin bahas sebenarnya kan. Ya nanti kan ada waktu lagi. Kita nanti, cari waktu lagi. Terutama misalnya soal kebijakan populis yang non populis. Misalnya PKB dan Surya Pada kan kebijakan yang tidak urgensial lah itu daripada masalah macet dan sampah. Kenapa itu jadi prioritas? Nah itu nanti lah. Nanti itu ya. Pak, sukses semua Pak. Oke, Bung. Semoga selalu tambah maju ya. Sehat. Tambah dicintai oleh masyarakat podcastnya ini. Siap Pak. Apalagi Anda adalah orang muda. Belum orang muda itu pemilik masa depan bangsa loh. Astungkaro nanti Pak. Oke, terima kasih. Sekarang masih menikmati jadi podcaster aja. Bagus. Oke Pak, sukses semua. Kita tutup.